Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dan rekan-rekan yang sudah bergabung di klinik konsultasi Smesco Spark bidang fashion, yang mana pada hari ini, di pagi hari ini kita akan membahas tentang topik dan tema yang sama dengan minggu lalu, yaitu tentang relevansi sejarah fashion hari ini, yaitu bagian 2. Tetap bersama narasumber kita, Mas Sadikin Gani yang sudah hadir bersama kita melalui layar Zoom ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah senantiasa selalu bergabung di kelasnya Mas Sadikin, dan juga yang bergabung baik melalui Zoom ataupun juga Facebook Smesco Indonesia. Nah, seperti minggu lalu kita sudah membahas tentang relevansi sejarah fashion hari ini di bagian 1. Nah, pada hari ini kita akan membahas di bagian 2. Nah, tentu bagaimana kelanjutan dari relevansi sejarah fashion hari ini. Nah, kita akan membahas lebih detail lagi dan lebih panjang lagi apa itu sebenarnya tentang sejarah ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap dunia fashion, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelumnya saya mau menyapa dulu narasumber kita yang selalu hadir, memberikan ilmu tidak bosan-bosan, Mas Sadikin. Selamat pagi, Mas. Semoga sehat selalu ya, Mas ya. Dan Amin. kita berharap ini masa PSBB sudah mulai lagi ke masa PSBB transisi. Nah, mudah-mudahan kita sudah bisa untuk memenuhi permintaan-permintaan teman-teman nih yang sudah mulai agak rewel nih, ini offline-nya kapan ini gitu kan, masa di Bandung mulu offline-nya gitu kan. Nah, kemarin sudah ada beberapa daftar yang di Jakarta, ya mudah-mudahan kita berharap aturan PSBB ini kembali longgar dan kembali ke PSBB transisi sehingga kita bisa untuk mengadakan kelas ini secara offline. Nah, namun saya beritahukan kembali bahwasanya kita tidak akan menentukan jadwal, kita tidak akan menentukan tempat, tapi kalau tempat untuk di Jakarta kita akan sediakan di Smesco. Tapi kalau untuk wilayah sekitar Jakarta nanti silakan teman-teman berinisiatif bersama-sama untuk menentukan kapan jadwalnya. Nah, nanti mudah-mudahan Mas Sadikin akan senantiasa bisa agenda beliau. Nah, akan kita agendakan secara offline nantinya. Namun sementara kita bisa beralih ke offline, kita akan tetap hadir setiap hari Senin pukul 10 sampai pukul 12 dengan topik dan tema yang berbeda setiap minggu. Oke, baik. Untuk tidak memperpanjang waktu, Mas, mungkin langsung saja bagaimana sih kelanjutan dari relevansi sejarah fashion hari ini, karena jujur pada Senin lalu ini agak tergantung sebenarnya, Mas. Karena kalau berbicara tentang sejarah ini cukup panjang sekali, apalagi ini ada QQ yang telah Mas Sadikin sampaikan di grup, ini sangat menarik sekali. Kira-kira kita mau jalan-jalan kemana nih mengenai sejarah fashion ini? Oke, langsung saja silakan Mas Sadikin. Oke, selamat pagi. Terima kasih Ongki. Oke, sebelumnya mungkin hari ini kita dapat kabar duka ibunda dari Mbak Anindya Oh iya, benar. yang selalu hadir di kelas ini meninggal dunia. Mudah-mudahan doa terbaik untuk yang meninggalkan maupun yang ditinggalkan. Iya, benar. Oke, panjang sebetulnya kalau kita bicara sejarah fashion. Mungkin hal yang perlu dicatat adalah bahwa kalau kita bicara industri fashion itu berarti kita akan selalu memulainya dari Eropa, terutama dari Prancis, dari Paris. Walaupun sebenarnya kalau dirunut lagi ke belakang, Paris sebagai salah satu kota mode dunia itu sebetulnya banyak dipengaruhi oleh Italia. Karena sama-sama di Eropa, jadi saling mempengaruhi sebetulnya. Cuma Paris ini memang dia punya punya keseriusan untuk menjadikan industri fashion sebagai sumber pendapatan negara mereka. Jadi kalau kita bicara dari Paris itu artinya kita konteksnya bicara fashion sebagai sebuah industri. Tapi kalau kita bicara pakaian, artinya pakaian yang tidak cuma sekedar berfungsi melindungi tubuh, itu bukan cuma dimiliki oleh orang-orang Eropa yang dalam tanda petik peradabannya jauh lebih maju.
Tapi cara berpakaian itu dikenal oleh semua budaya sebetulnya. Misalnya kalau kita bicara soal perdagangan aksesoris, perdagangan bahan untuk pakaian, itu sudah muncul jauh sebelum fashion lahir sebagai sebuah industri sekitar 1858, pertengahan abad ke-19. Ketika misalnya benua Amerika ditemukan, itu sudah mulai terjadi perdagangan manik-manik dari orang-orang Indian yang dibawa ke Eropa. Kemudian kita kalau kita ke Asia, misalnya kita tahu ada jalur sutra dari Cina, gitu, yang itu tembus ke Eropa, ke Rusia, gitu ya. Jadi sebetulnya sebagai perdagangan untuk kebutuhan pakaian itu sudah terjadi jauh sebelum industri fashion muncul. Industri fashion dalam makna industri fashion modern. Nah, yang akan kita bahas bukan sejarah fashion sebagai budaya dalam arti yang luas, tapi kita akan mempersempitnya menjadi sejarah fashion sebagai konstruksi budaya dalam konteks perkembangan industri. Oke. Minggu kemarin kita saya sudah mengulas sedikit tentang kenapa kita penting belajar tentang sejarah fashion. Nah, di sesi yang kedua ini saya nanti akan mengulas lagi arti pentingnya. Kemudian ini sebetulnya kalau dibilang ini awalnya sebetulnya agak maju sedikit. Saya agak ketika membuat materi ini saya agak terburu-buru. Jadi mungkin nanti kita agak loncat-loncat gitu ya. Jadi untuk pembahasan sejarah fashion ini mungkin kita akan bagi ke dalam beberapa bagian, karena kita akan mengulas beberapa desainer yang dianggap sebagai orang yang punya peran besar terhadap dinamika perkembangan industri fashion hingga hari ini. Sebentar, oke. Oke, slide-nya bisa dilihat? Ya, sudah kelihatan, Mas. Oke. Sebentar, ini saya tuh kalau share screen ini suka aneh ininya kursornya. Saya nggak ngerti kenapa. Kursornya itu suka menghilang, jadi saya bingung mau ngeklik yang mana. Oke, ini gambar warna kuning ini ini adalah salah satu merek yang mungkin anak muda zaman saya cukup kenal, Benetton, itu ya. Mereka punya kampanye itu soal keragaman, makanya pilihan warnanya itu warna-warni yang cerah untuk mencerminkan keragaman. Oke, saya perlu menyebutkan itu saya karena meminjam foto ini. Oke. Sorry ya kalau saya ini soalnya kursornya suka menghilang. Jadi saya suka bingung klik yang mana ini. Oke. Ini gambarnya mudah-mudahan cukup bisa menggambarkan, tidak terlalu rumit. Saya cuma ingin memperjelas bahwa fashion itu konstruksi budaya, artinya lahir dari sebuah budaya, dibangun oleh sebuah budaya tertentu. Kita tahu budaya masyarakat yang ada di dunia ini berbeda-beda. Jangankan di dunia, di Indonesia pun kita punya banyak etnis yang budayanya berbeda-beda. Pakaiannya berbeda-beda pula. Jadi kalau fashion ini sebagai satu fenomena yang lahir dari alam secara universal, tidak lahir dari sebuah budaya, tentu baju kita seluruh dunia akan seragam semua. Tapi karena fashion ini lahir dari budaya, artinya dari hasil cipta karya karsa manusia, maka berbeda-beda karena setiap masyarakat
dipengaruhi oleh lingkungan yang berbeda, keyakinan yang berbeda, pola hubungan yang berbeda, maka budaya ini berbeda. Nah, perbedaan budaya itu tercermin salah satunya adalah dalam bentuk pakaian, aksesoris, perhiasan, dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara fashion, bahwa yang harus diingat selalu bahwa fashion adalah konstruksi budaya. Artinya, fashion itu tidak pernah terlepas dari budaya masyarakat yang bersangkutan. Itu cermin budaya masyarakat, cermin dari perubahan sosial, ekonomi, dan politik dan budaya. Jadi perkembangan fashion itu bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah, itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Kemudian fashion sebagai konstruksi budaya adalah hasil pengaruh sosial budaya ekonomi politik dalam masyarakat. Jadi contoh misalnya kita menggunakan masker itu juga karena ada perubahan di sekeliling kita. Kenapa misalnya di Indonesia lebih banyak banyak orang yang menggunakan hijab karena kebanyakan di Indonesia masyarakatnya menganut budaya Islam. Tentu hijab tidak akan menjadi dominan di masyarakat yang non-Muslim, gitu ya. Contohnya itu. Kemudian fashion juga tanggapan terhadap perubahan budaya. Artinya bahwa fashion ini selalu berkaitan dengan budaya dan fashion ini selalu berkaitan dengan perubahan. Perubahan ini dalam makna yang luas. Jadi kalau kita bicara fashion misalnya perubahan desain dalam fashion, perubahan style orang berpakaian, itu bukan soal perubahan selera personal. Dan selera itu dibentuk oleh budaya. Kenapa misalnya selera orang Minang itu angkotnya harus rame, harus jreng-jreng, harus heboh gitu. Berbeda dengan angkot di Bandung, yang penting maju, yang penting jalan. Nggak perlu ada heboh-hebohan. Itu kan soal selera gitu ya. Atau kalau kita misalnya ke Nusa Tenggara Barat, kita ke Mataram misalnya, sama angkotnya juga jedang-jedeng gitu ya, bunyi. Kalau angkotnya nggak kayak mobil balap, orang nggak suka gitu. Ini soal selera. Sementara kalau orang-orang yang lebih ke pusat kota, pusat pemerintahan, pusat ekonomi, itu cenderung orangnya lebih fungsional. Yang penting saya naik angkot sampai ke satu tempat secara cepat, tepat, nggak banyak nunggu. Persoalan apakah ada musiknya atau enggak, itu persoalan lain. Gitu. Itu bukan hal yang esensial. Contoh lain misalnya, masyarakat ada yang hijab misalnya. Hijab itu esensial untuk sebagian Muslim. Tapi untuk yang non-Muslim itu bukan esensial, itu adalah aksesoris, hiasan untuk di kepala. Ini kan berbeda. Jadi selera, kemudian gaya berpakaian, itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh sosial budaya ekonomi politik. Kenapa ini penting diperhatikan oleh para pelaku bisnis fashion? Kalau kita tahu bahwa fashion itu dipengaruhi oleh banyak faktor, artinya ketika kita membuat satu koleksi pakaian, kita harus memperhatikan faktor itu. Kalau kita misalnya, waduh di Jakarta ini kalau saya bisnis persaingannya tinggi, saya harus mencari lahan bisnis yang persaingannya tidak terlalu tinggi seperti di Jakarta. Sebut misalnya saya akan berbisnis ke Kalimantan. Oke, Kalimantan itu ada Kalimantan Tengah, ada Timur, ada Barat, ada Selatan. Kita mau kemana? Nah, kalau katakanlah misalnya kita akan menjangkau pasar yang bukan Jakarta, tapi pasar di Kalimantan Tengah. Maka kita harus tahu persis masyarakat di sana itu seperti apa. Sehingga kita juga akan tahu persis kira-kira kalau bikin baju yang seperti apa yang cocok untuk orang Kalimantan Tengah, katakanlah seperti itu. Nah, jadi cerminan budaya, perubahan sosial, bahwa selera itu dibentuk, makanya selera manusia itu berbeda-beda. Selera, kalau kita melihat selera berdasarkan leveling, misalnya berdasarkan status sosial ekonomi, masyarakat di kalangan rendah punya selera yang berbeda, mereka punya konsep cantik dan keindahan yang berbeda dengan masyarakat di level menengah.
masyarakat dengan pendidikan tinggi punya selera yang berbeda dengan masyarakat yang di level lebih atas lagi, dan seterusnya. Nah, bukan hanya di pakaian, tapi juga di soal selera musik, soal selera gaya hidup, itu berbeda. Dan pakaian adalah salah satu dari cerminan budaya seseorang, cara pandang seseorang. Makanya kalau saya gambarkan dengan gambar bulat-bulat ini, mudah-mudahan bisa dipahami bahwa fashion itu adalah produk kreativitas yang selalu dipengaruhi oleh sosial budaya, ekonomi politik, dan dipengaruhi oleh putaran fashion. Nanti kita akan lihat seperti apa itu putaran fashion. Oke, terus, nah ini hal yang saya selalu selalu mengingatkan. Jadi kalau kita bicara fashion selalu melibatkan perubahan. Kenapa ini selalu saya sebut? Karena ini seringkali dilupakan oleh banyak, terutama oleh mereka mahasiswa yang selama ini saya yang ikut kelas saya di sekolah fashion. Pertama, fashion selalu melibatkan perubahan, kebaruan, konteks waktu, tempat, dan pemakainya. Jadi 5 hal itu selalu terkait. 5 hal itu selalu melekat dalam dinamika perkembangan industri fashion yang terjadi hingga saat ini. Jadi kalau bicara soal fashion, pengaruh fashion sebagai proses seleksi kolektif, pembentukan selera berasal dari kelompok orang yang menanggapi secara kolektif semangat zaman. Contoh gini, kalau kita melihat misalnya pakaian, ada satu pakaian yang tiba-tiba dalam suatu waktu ngetren gitu ya. Tentu proses terjadinya tidak terjadi begitu saja. Kalau dalam fashion itu biasanya ada sekelompok orang yang mengadopsi satu gaya tertentu. Biasanya itu orang, kalau rujukannya sekarang kan, kalau dulu orang rujukannya ke bintang film, orang rujukannya ke film. Ketika misalnya dulu muncul film Top Gun, kemudian muncullah bomber jacket, kemudian kacamata kacamata hitam pilot, Ray-Ban, menjadi dipakai semua orang. Itu pengaruhnya dari film. Nah, cuma setelah berkembang teknologi internet, setelah berkembang media sosial, orang yang mengadopsi itu, kalau dulu mungkin cenderung yang pengadopsi pertama adalah selebritis, kemudian penyanyi, musisi gitu ya. Sekarang setelah internet, yang orang yang pertama mengadopsi itu bisa influencer, bisa seleb media sosial, bisa YouTuber, dan seterusnya. Itulah yang terjadi perubahan ketika teknologi internet muncul. Artinya bahwa fashion menjadi satu tren itu biasanya diadopsi dulu oleh segelintir orang yang punya pengaruh, punya kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Dari situlah kemudian menyebar ke masyarakat yang lebih luas. Jadi orang menjadi tahu sesuatu, orang menjadi tahu gaya sesuatu itu karena ada yang menularkannya, menyebarkannya, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, penyebaran ini untuk saat ini sangat luas. Kalau dulu orang rujukannya ke majalah, sekarang ke internet dengan berbagai variannya ya. Oke, jadi kalau kita bicara dinamika fashion, itu selalu yang pertama ada pengadopsi pertama, kemudian menyebarkannya kepada masyarakat yang lebih luas, dan kemudian menjadi tren. Itulah sebabnya kalau para analis bilang ketika baju menjadi fashion, ketika baju itu dipakai oleh segelintir orang dan mempengaruhi banyak orang untuk mengenakannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah kalau pertanyaannya adalah kalau kita sebagai pebisnis fashion, ini sudah saya singgung di minggu sebelumnya, mengapa itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memahami sejarah fashion. Nah, ada 3 pertanyaan kunci memahami sejarah fashion untuk tujuan pengembangan produk. Jadi
bahwa kalau kita mengembangkan produk itu sebaiknya bukan berdasarkan hanya melulu didasarkan pada intuisi personal, tapi juga harus berdasarkan pertimbangan apa yang terjadi saat ini dan apa yang terjadi di masa lalu. Jadi kalau kita mau memahami sejarah fashion untuk tujuan pengembangan produk, paling tidak ada 3 hal yang penting kita cari tahu. Pertama, apa yang dikenakan orang, apa yang dipakai orang pada satu masa tertentu, kemudian kapan, kemudian mengapa. Jadi katakanlah kalau kita misalnya bersimulasi dengan ini ada gambar perempuan menggunakan sweater motifnya ada kancing, ada warna-warni, maka kalau kita ingin tahu, kalau kita melihatnya dari sebagai pebisnis fashion untuk mengembangkan satu produk, untuk melihat baju ini, kira-kira kapan pakaian ini muncul? Kemudian mengapa busana seperti ini muncul? Karena apa? Karena kita penting untuk melihat kaitan bahwa satu gaya tertentu, satu look tertentu, satu desain tertentu muncul dalam satu era itu dipengaruhi oleh era yang bersangkutan, era ketika baju itu lahir. Nah, dengan kita tahu seperti itu, maka kita akan menjadi tahu pola apa yang membuat satu pakaian tertentu di satu era tertentu disukai orang, dan bagaimana proses kreatif seorang desainer membuat satu pakaian di satu era sehingga desainnya itu menjadi sangat terkenal atau menjadi sesuatu yang monumental, sesuatu yang ikonik gitu. Nah, alasannya mengapa? Nanti kita akan coba lihat lebih spesifik dari kasus desainer ya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang dikenakan orang, kapan itu terjadi, dan mengapa itu bisa terjadi. Contoh misalnya, orang Indonesia mengenakan pakaian yang diinspirasi oleh gaya busana Timur Tengah itu bukan fenomena yang tidak terjadi pada tahun 80-90-an. Fenomena itu mungkin 90 akhir ke 2000 baru muncul. Nah, itu pertanyaannya kenapa? Kenapa misalnya orang sekarang orang lebih suka mengenakan hijab? Kapan itu terjadi? Mengapa itu terjadi? Nah, kalau kita tahu, kita sehingga punya satu gambaran gambaran teoritis kenapa satu pakaian tertentu disukai orang dan digunakan oleh banyak orang. Itu pasti akan ada penjelasannya. Ada penjelasan mengapa itu terjadi. Nah, desainer perlu memahami itu, sebab ketika dia nanti berhadapan dengan satu kewajiban untuk membuat satu koleksi, itu akan menjadi pertimbangan penting. Katakanlah kalau kita mau bikin koleksi untuk season yang akan datang, maka yang harus kita tahu adalah apa sih yang sedang disukai orang saat ini, dan mengapa orang suka itu. Kemudian kira-kira untuk ke depan apa yang akan orang sukai. Jadi sebetulnya kalau kita bicara pengembangan produk untuk fashion, yang kita harus cari tahu adalah bukan nyari tahu desain kayak apa yang orang suka, tapi kita harus lebih banyak tahu apa yang orang harapkan, apa yang orang suka. Karena desain itu adalah lahir dari masyarakatnya, dari kecenderungan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak lahir dengan begitu saja. Tidak lahir sebagai satu intuit dari hasil perenungan kemudian memunculkan desain, tapi hasil dari pengamatan. Jadi sebetulnya seorang desainer itu harus punya sensitivitas untuk mengamati, sehingga ketika dia membuat satu karya itu berdasarkan apa yang dia amati, bukan berdasarkan berdasarkan keyakinan yang tidak jelas pijakannya gitu ya. Karena kita bicara untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan memenuhi kebutuhan selera kita. Makanya kita harus selalu memperhatikan, fokus pada, kalau di sesi sebelumnya, fokus pada segmen pelanggannya siapa. Sehingga kita bisa merumuskan sesuatu yang tepat
untuk segmen pelanggan kita. Nah, oke, ini adalah putaran fashion. Jadi mungkin istilah tren, istilah klasik itu sudah cukup familiar. Jadi kalau di fashion itu fashion itu kan selalu berputar. Berputar tapi bukan berputar bukan mengulang, tapi berputar untuk menyisipkan kebaruan dalam putaran itu. Contoh misalnya mode, ini mode bentuk kerah, katakanlah baju yang saya pakai ini itu tahun 70, tahun 60 juga ada, tapi tentu akan berbeda dengan yang sekarang karena orang yang mendesainnya memasukkan unsur-unsur kebaruan, entah itu dari pattern-nya, entah itu dari warnanya, entah itu dari cutting-nya gitu. Tapi ada unsur yang sama dari masa lalu. Kenapa? Karena desainer selalu mencari inspirasi itu dari apa yang terjadi. Dan kalau kita mencermati putaran fashion, itu ada semacam pola. Satu mode tertentu, satu look tertentu itu akan muncul setelah sekian puluh tahun, akan muncul lagi dengan sesuatu yang baru tentu ya, bukan mengkopas yang lama ke yang baru. Nah, kalau kita bicara tentang putaran fashion, itu ada yang namanya istilahnya fad. Fad itu katakanlah tanda petik tren yang muncul hanya dalam waktu yang sangat pendek. Bisa satu musim, bisa juga hanya lebih dari sebulan. Gitu. Jadi tiba-tiba kalau misalnya tiba-tiba orang heboh dengan satu gaya tertentu, selama beberapa bulan orang heboh, tapi setelah itu kemudian lenyap, orang nggak pakai lagi. Itu istilahnya fad. Kalau tren lebih lama, biasanya hitungannya 5, 10, dan puluhan tahun sebuah tren itu terjadi. Nah, ada lagi yang gaya yang lebih klasik, selalu berada di tahap peningkatan siklus fashion. Jadi dia selalu muncul, mau di season apapun, kapanpun selalu muncul. Contoh paling gampang adalah jeans, denim. Denim itu dari zaman nenek buyut saya sampai sekarang kan orang masih menggunakan denim. Kalau orang bicara tanda petik timeless, ya denim lah yang timeless. Nah, ini juga catatan. Saya sering kali berhadapan dengan mereka yang baik mereka desainer atau misalnya orang yang baru memulai bisnis fashion, kalau ditanya konsep jenamanya apa, nilai produk yang mau ditawarkannya apa. Seringkali orang menjawab dengan istilah timeless. Timeless. Artinya bisa dipakai terus. Waduh. Kalau kita punya konsep timeless di fashion, ya kita bunuh diri. Karena kalau umur katakanlah style tertentu itu sangat panjang dan tidak berganti, artinya tidak ada kebaruan, maka bisnisnya akan berhenti karena orang ada batasnya menyukai sesuatu. Nah, untuk menjadi sesuatu yang timeless itu butuh perjalanan berabad-abad. Misalnya misalnya Levi's jeans, orang kalau inget jeans ya udah mikirnya adalah Levi's. Baju cowboy, celana para penambang. Itu denim, jeans itu menjadi busana yang klasik yang selalu muncul dalam setiap season, dalam setiap era. Karena dia sudah sangat panjang perjalanannya. Levi's itu muncul di kurang lebih abad 17, sudah panjang. Abad 17 kita entah Indonesia masih di mana gitu ya perjalanannya. Jadi untuk mencapai sesuatu yang tanda petik timeless itu butuh proses yang panjang. Jadi sebaiknya kalau kawan-kawan di sini hati-hati menggunakan istilah desain saya timeless. Sangat perlu hati-hati. Kita nggak bisa menggunakan kata itu secara serampangan karena nanti malah statement dengan kenyataannya berbeda. Oke, jadi dalam putaran fashion itu ada fad, jadi sesuatu yang digemari orang, yang dikenakan orang pada suatu waktu tertentu yang umurnya pendek. Kalau tren itu waktunya lebih panjang, kalau klasik itu cenderung muncul di setiap saat. Jeans, baju kotak-kotak itu selalu muncul.
Itu sudah menjadi sesuatu yang klasik karena dia selalu muncul. Oke, itu. Nah, perubahan misalnya kenapa satu pakaian satu busana look tertentu itu hanya sampai di fad, yang satu jadi tren, yang satu klasik, itu ada alasan-alasannya. Ada banyak faktor yang membuat misalnya fashion atau item baju tertentu menjadi tren. Jadi kita sering kan, oh apa sih yang lagi ngetren saat ini? Kita cenderung penggunaan kata trennya itu hanya dalam rentang waktu yang pendek. Sebetulnya kalau kita bicara tren, rentang waktunya panjang. Yang rentang waktunya pendek itu fad. Contoh fad itu mungkin kalau kawan-kawan sempat, terutama kawan-kawan perempuan, sempat pada satu masa, saya lupa tahunnya berapa, itu ada orang-orang yang punya kebiasaan, bahkan jauh sebelum COVID ya, di tasnya itu menggantungkan satu botol kecil yang isinya itu untuk cuci tangan. Kemudian gantung di tasnya. Itu sempat, kalau saya perhatikan di Jakarta, sempat dalam beberapa rentang waktu tertentu orang menggunakan itu, banyak yang menggunakan itu. Tapi dalam beberapa waktu kemudian hilang gitu ya, menghilang. Bahkan di masa pandemi pun saya tidak melihat gantungan itu, tapi orang lebih banyak menaruh di tas. Nah itu yang kurang lebih itu yang dianggap fad. Atau misalnya saya bisa bilang juga fad itu adalah untuk baju-baju yang menggunakan bahan tenun. Oke, saya ambil satu kasus ini faktual gitu ya. 2012, 2013 sampai 2015 kalau saya ke event fashion itu saya banyak menemukan orang mengenakan baju berbahan tenun, berbahan lurik, baju-baju yang materialnya adalah dari tradisi beberapa etnis di Indonesia. Oke, kasusnya adalah salah satu teman saya fotografer, dia punya satu proyek untuk mengabadikan setiap pakaian yang menggunakan bahan material yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. 2012, 2013 itu baju-baju itu masih banyak muncul dikenakan oleh orang di event fashion. Walaupun yang mengenakan cenderung usia perempuan yang umurnya 40 ke atas. Jarang sekali ditemukan di anak muda. Oke, itu terjadi. Kemudian di tahun berikutnya mulai berkurang. Kemudian masuk tahun ketiga semakin berkurang sampai akhirnya memasuki tahun ketiga sampai akhirnya teman saya kehilangan momen karena dia praktis tidak menemukan lagi orang-orang yang banyak menggunakan baju berbahan tenun tradisional. Nah, artinya penggunaan bahan tradisional untuk baju-baju modern kita bisa bilang itu adalah fad, bukan tren. Karena umurnya pendek. Kalau tren itu umurnya lebih panjang. Kalau di Indonesia yang klasik apa sih? Kebaya. Orang kalau ke kawinan ya pakainya kebaya. Itu selalu muncul dalam setiap season. Dan itu lebih ke sebetulnya kalau saya bilang fashion bukan fashion dalam makna industri, tapi lebih ke kostum tradisional untuk menunjukkan identitas budaya, identitas kesukuan. Orang menggunakan kebaya atau orang Batak menggunakan ulos. Itu lebih sebagai penanda budaya daripada sebagai sebuah fashion dalam makna industri fashion modern. Nah, tadi kita menyinggung bahwa fashion selalu berubah, tergantung pada dinamika sosial ekonomi politik. Contohnya ini, kalau kita lihat di sebelah kiri itu ada krinoline, kemudian di sebelah kanan adalah baju tahun 2020. Ini adalah yang sebelah kiri Rick Owens, yang sebelah kanan Alexander Wang. Nah, kenapa baju perempuan dulu yang di bagian bokongnya ke belakang seperti itu dengan dengan bahan yang begitu tampak berat gitu, sementara kekinian lebih cenderung bajunya lebih simple, kayaknya lebih ringan. Walaupun di bagian pinggang seperti bajunya Alexander Wang masih model tawon ya, pinggang tawon masih menyempit gitu.
Tapi ini menunjukkan bahwa fashion itu selalu berubah. Dan yang harus kita cari tahu, kenapa baju perempuan yang dulunya seperti di gambar sebelah kiri, itu abad 20 ke belakang, 20, 19, 18 ke belakang, bajunya seperti itu, yang menghabiskan sekian puluh meter mungkin. Sementara sekarang lebih ke baju-baju yang tidak simetris, yang tampak aneh mungkin kalau dibandingkan dengan baju perempuan dulu, lebih unisex bajunya. Walaupun ada unsur-unsur yang tetap melekat di pinggang misalnya masih tetap melekat. Nah, yang harus kita cari tahu adalah kenapa ini berubah. Kalau kita sebagai desainer, kenapa ini berubah? Kita harus cari faktor-faktor yang kenapa baju zaman dulu seperti itu, kenapa baju zaman sekarang seperti itu. Kalau kita tahu apa saja yang membuat perubahannya, maka kita menjadi tahu, kita menjadi punya strategi. Kalau saya bikin baju tuh, apa yang harus saya perhatikan ketika saya membuat satu koleksi, dengan memperhatikan hal-hal di luar, di sekeliling kita. Nah, terus kemudian ini untuk menunjukkan beberapa hal. Pertama bahwa fashion atau busana katakanlah ya, busana itu sangat tergantung pada interpretasi orang, pada budaya orang, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Contoh misalnya dalam busana Muslim, ada paling tidak ini ada empat tipe, ada 4 jenis. Ini dalam konteks budaya Muslim sendiri udah beda-beda. Kemudian dari perbedaan ini itu desainnya Rashaw, itu bajunya jadi seperti itu, sama. Ini sebetulnya dipengaruhi oleh budaya Muslim semua. Tapi hasilnya berbeda. Ini menunjukkan bahwa proses kreatif itu dipengaruhi oleh cara pandang si desainernya. Ada 5 orang desainer diminta untuk mendesain baju yang diinspirasi oleh busana Muslim misalnya, tentu akan melahirkan desain yang berbeda-beda. Tidak akan pernah sama karena tergantung dari interpretasi, tergantung dari referensi, tergantung dari pengetahuan si desainernya, dipengaruhi oleh banyak hal. Oke, jadi dari gambar ini yang harus kita pahami adalah mengapa kok bisa beragam. Gitu. Artinya kita harus memahami konteks kenapa itu berubah. Kenapa tampilannya menjadi seperti ini. Hijab orang-orang Kuwait, hijab modern dalam arti yang sudah style ya. Kemudian orang Kuwait, orang Turki, orang Indonesia itu berbeda gitu. Itu artinya bahwa semuanya dipengaruhi oleh konteks pengguna, konteks waktu, konteks budaya, dinamika sosial, ekonomi, politik yang terjadi di dalam satu budaya tertentu. Saya ambil contoh, saya pernah membaca satu studi tentang hijab, itu studinya di Kuwait. Studinya mempertanyakan mengapa orang Kuwait, anak-anak mudanya, suka menggunakan hijab yang bukan hijab Kuwait. Hijabnya lebih mirip hijab yang gambar sebelah kanan, mirip hijab yang dibikin oleh Rashaw gitu ya. Jawaban mereka adalah, mereka misalnya tidak menggunakan hijab tradisional Kuwait karena menurut mereka kalau itu hijab sebagai sebuah identitas budaya. Jadi kalau sebagai identitas budaya, mereka merasa kalau saya pakai busana yang menutup tubuh tradisional, mereka merasa bahwa itu pertimbangannya pertimbangan budaya, bukan pertimbangan keyakinan. Nah, menariknya, justru mereka menggunakan hijab modern yang kemudian di Indonesia disebut dengan istilah hijab gaul, itu justru untuk menunjukkan identitas keagamaannya. Karena kalau dia menggunakan hijab yang tradisional, mereka bilang pijakannya budaya, kultur, bukan keyakinan. Sementara kalau menggunakan hijab modern, justru untuk menunjukkan identitas bahwa saya Muslim gitu ya. Itu kan menarik gitu ya di Kuwait gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang kita pakai, apa yang desainer buat,
apa yang orang suka dengan style tertentu itu sangat terkait dengan yang terjadi di sekeliling kita. Sangat terkait dengan preferensi nilai. Preferensi nilai yang kita anut, keyakinan, kemudian rujukan, soal selera, dan seterusnya. Jadi artinya, nah desainer atau kalian yang bisnis fashion tentu harus memahami ini semua, sehingga ketika membuat satu pengembangan produk tertentu, itu terkoneksi dengan realitas yang ada di masyarakat. Kalau kita bikin baju yang sangat ajaib, aneh, walaupun mungkin indah, belum tentu diterima. Karena kalau itu enggak terkoneksi dengan masyarakatnya. Oke. Nah, oke. Ini balik ke sejarah. Kalau kita bicara, kapan sih sebetulnya era desainer fashion itu, yang disebut desainer? Jadi momentumnya itu 1850, seperti sudah saya singgung sebelumnya, yaitu jenama fashion yang sebagai sebuah brand itu lahir 1858. Saya sering ketukar 1858 dan 1885. Seingat saya 1858 lebih tepatnya. Jadi ini adalah nama-nama desainer. Kalau sebelum 1850, sebelum ada era haute couture itu orang lebih menyebutnya sebagai dressmaker, sebagai tukang jahit, tukang bikin baju gitu ya, bukan desainer. Nah, jadi kalau kita bicara fashion sebagai sebuah industri itu dimulai dari 1850, abad 19, pertengahan abad 19. Ini adalah nama-nama yang cukup punya pengaruh di industri fashion. Kenapa mereka punya pengaruh? Karena mereka membuat satu terobosan, mendisrupsi, mengganggu, memberikan sesuatu yang baru yang kemudian diterima oleh orang. Inilah. Nah, idealnya kita harus membahas ini. Kalau kita bicara sejarah fashion, idealnya kalau di sekolah itu kita bahas satu persatu, kita membongkar satu persatu. Kenapa desainer, kenapa Chanel dianggap oke, kenapa Ferragamo dianggap iya, kenapa misalnya Mary Kwan dianggap dianggap sesuatu yang harus ditandai sebagai desainer. Itu idealnya kita bongkar satu persatu. Tapi mungkin karena keterbatasan tidak mungkin kita bongkar satu persatu. Tapi saya akan mengemukakan beberapa desainer saja. Nah, kita akan mulai. Ini sebetulnya sudah disinggung di sebelumnya. Jadi maaf saya loncat ke sini. Saya mungkin nanti minggu depan saya akan agak mundur ke belakang untuk melihat lagi bahwa sebelum era Dior itu ada era Chanel, kemudian ada era Frederick Ward, ada era Poiret, gitu ya, Kwang. Kita akan mundur, tapi kita lanjutkan saja. Kita akan melihat New Look. Kenapa ini New Look ini menjadi penting, gitu ya, hingga saat ini. Oke. Dior dan New Look ini menjadi penting untuk kita lihat karena ada beberapa pelajaran yang masih relevan sampai saat ini. Pertama, kalau kita lihat momennya, kenapa sih ini momen Dior itu menjadi penting? Jadi 12 Februari 47 selepas perang dunia kedua, kemudian Dior mengeluarkan satu koleksi. Sebetulnya Diornya sendiri tidak menyebutnya sebagai New Look, tapi sebetulnya penggunaan istilah tampilan baru ini adalah istilah para jurnalis. Jadi waktu itu koleksinya terdiri dari 90 look yang tampil di runway fashion show. Nah, apa yang menjadi penting dari koleksi Dior saat itu adalah dia memberikan sesuatu yang berbeda dari kecenderungan yang terjadi di era tahun 40-an. Siluetnya berbeda. Siluetnya kan dulu cenderung span, itu zaman-zaman era-era perang, kemudian baju perempuan cenderung militeri gitu ya. Dia tidak hanya memberikan satu gebrakan lewat tampilan yang baru pada saat itu, tapi juga menurut saya cukup
kontroversial dengan menggunakan 9.000 meter kain dan 35 km kanvas gitu untuk membuat koleksinya. Roknya, gaunnya tebal, kemudian pinggangnya ketat, seperti tawon, menampilkan lekuk tubuh perempuan, tapi ke bawahnya kemudian mengembang. Jaketnya bahannya itu bahan yang keras. Di foto ini adalah barsut. Saya nggak tahu ini bacanya benar atau enggak ya. Jaket sutra putih bersih, rok lipit hitam panjang penuh. Nah ini kenapa ini menjadi penting? Karena apa yang ditampilkan oleh Dior waktu itu memberikan sesuatu yang berbeda dengan kecenderungan umum, memberikan sesuatu yang tidak biasanya. Tentu Dior dengan pertimbangan. Dia berpikir bahwa era perang sudah selesai, maka sudah waktunya kita kembali ke kehidupan yang penuh sukacita, penuh keriangan dengan mengekspresikan rasa sukacita lepas dari perang itu lewat desain, lewat baju. Nah ini kan mencerminkan cara pandang desainer terhadap realitas yang terjadi saat itu. Bahwa kita harus mengembalikan lagi kehidupan kita menjadi sesuatu yang lebih lepas dari ketegangan kita saatnya untuk bersenang-senang, kurang lebih begitulah ya. Kemudian dia menerjemahkan itu ke dalam satu desain baju yang berbeda pada zaman itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Dior ini bertentangan dengan semangat waktu itu. Orang masih dalam keadaan setelah perang, masih keadaan mungkin ekonominya belum stabil, sementara Dior malah justru menampilkan sebuah kemewahan. Sempat dikritik, tapi justru menuai kritik, menuai perhatian, memberikan sesuatu yang baru, itu yang menjadi nilai terhadap desain Dior yang dimunculkan, yang dibuat oleh Dior saat itu. Jadi dia berusaha untuk menampilkan momen perempuan yang riang gembira. Karena suasana perang tentu suasana kesedihan. Kemudian dia ingin menampilkan feminitas. Kenapa dia perlu menampilkan feminitas pada zaman itu? Karena selama perang, perempuan cenderung menjadi seperti laki-laki militer dengan baju-baju yang gaya militer, yang boxy jacket, jadi jaket-jaket yang boxy, yang kotak gitu. Dia ingin mengembalikan perempuan sebagai sesuatu yang feminin, sesuatu yang romantik, sesuatu yang lekat dengan rayuan, sesuatu yang gemulai. Gitu. Nah, kemudian ini kan Dior menangkap era waktu itu, kemudian dia memberikan sesuatu yang menurut dia ini sesuatu yang penting untuk dimunculkan di era setelah perang, sesuatu yang lebih slow, sesuatu yang lebih mungkin tanda petik lebih manusiawi, perempuan harus lebih menjadi perempuan, kurang lebih gitulah. Sehingga momen itu menjadi penting. Dan itu walaupun mengundang banyak protes karena penggunaan bahannya tadi yang sangat banyak, yang tidak efisien, yang berlebihan dalam kondisi setelah perang, tapi dia memberikan sesuatu yang mungkin orang harapkan gitu. Setelah perang orang butuh santai, butuh riang gembira gitu ya, sehingga maka ketika desain itu muncul, walaupun ada kontroversi, ada protes, tapi banyak perempuan justru menyukainya. Gak heran kalau kemudian itu menarik perhatian orang Amerika dan Vogue menampilkannya sebagai satu look-nya Dior itu menjadi menghiasi sampulnya Vogue waktu itu. Nah, New Look sendiri yang memberi istilah konon katanya adalah editor in chief-nya Bazaar Paris ya waktu itu. Jadi Dior mencoba menampilkan feminitas yang itu hilang selama perang. Dior ingin menampilkan kegembiraan riang gembira, perempuan yang gemulai, yang romantik, yang itu nggak muncul di masa perang, di saat setelah perang. Itu. Jadi apa yang dibuat oleh Dior itu terkoneksi dengan apa yang terjadi saat itu. Apa yang dibuat oleh Dior itu adalah memberikan sesuatu yang mungkin diharapkan orang setelah perang. Gitu. Artinya proses kreatif dia itu terkait dengan konteks masyarakat waktu itu. Jadi Dior bikin New Look itu bukan datang dari langit berdasarkan wangsit.
tapi berdasarkan pengamatan dia terhadap realitas. Dia melihat bahwa perempuan selama perang itu nggak romantis. Perempuan selama perang itu menjadi seperti laki-laki. Nah, setelah perang, dia ingin mengembalikan perempuan itu harus romantik, perempuan itu lekat dengan penggoda, perempuan itu sangat feminin, perempuan itu gembira gitu. Dia terjemahkan itu ke dalam bentuk desain. Bahkan dia harus mengubah misalnya manekin Stockman. Jadi kawan-kawan mungkin sebagian tahu manekin Stockman ini Stockman dari Paris yang cukup legendaris, harganya juga cukup mahal, tapi dianggap lebih presisi dibandingkan manekin-manekin yang biasa. Nanti kalau ingin, saya harus balik lagi. Kalau kawan-kawan ingin tahu cerita tentang New Look, ini ada YouTube-nya. Jadi kalau nanti kita bisa lihat. Nanti linknya saya share, materinya saya akan bagikan sehingga kawan-kawan bisa mengeksplorasi lagi cerita Dior ini. Oke. Oke. Ini kalau Stockman nanti kawan-kawan juga bisa klik stockman.com kalau nggak salah, kalau mau lebih tahu soal manekin. Oke, jadi soal manekin ini harus hati-hati karena manekin yang bagus itu memang dibuat secara bagus, makanya harganya mahal, secara lebih presisi, bukan cuma sekedar bentuk, tapi penuh perhitungan gitu ya. Makanya manekin yang bagus itu manekin yang tidak asal membentuk saja, tapi perhitungannya cukup jelas. Dan ini akan sangat mempengaruhi dalam proses pembuatan baju. Ketika misalnya drafting itu akan lebih tepat ukuran-ukurannya, akurasinya. Oke, ini adalah reaksi kenapa Dior dan New Look terjadi gitu ya. Kenapa menjadi apa yang dibuat oleh Dior tahun 47 itu mengundang perhatian orang, kemudian disukai juga oleh banyak orang. Kemudian tidak terlepas dari kritik. Jadi waktu itu reaksi yang pertama adalah ditunjukkan pada orang kaya bahwa New Look menjadi ajang pamer di saat perekonomian baru pulih dari perang. Jadi itu hal yang biasa gitu. Ketika desainer menampilkan sesuatu yang tidak umum, pasti ada reaksi. Kalau kita membuat sesuatu yang tidak umum, yang tidak ngetren, pasti akan mendapatkan reaksi. Reaksinya bisa positif, bisa negatif. Nah, pertanyaannya adalah, apakah harus seperti itu? Kalau kita mau mengundang perhatian, ya harus seperti itu. Harus memberikan sesuatu yang kontroversial. Harus menarik perhatian orang. Oke. Fenomena di Amerika, misalnya wanita Amerika keberatan dengan anggapan bahwa hadirnya New Look berarti perlu berinvestasi. Jadi orang Amerika kan, ada New Look, emangnya saya harus beli pakaian baru? Enggak. Mereka suka, tapi apakah harus beli pakaian baru? Akhirnya mereka mengutak-atik DIY, do it yourself. Jadi mereka malah untuk mengikuti, mereka suka pada Dior, tapi mereka tidak bisa beli, mereka akhirnya memodifikasi pakaian dengan mengikuti look-nya Dior, gitu, dengan siluetnya Dior. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau McConnell bilang bahwa apa yang terjadi di Amerika ketika Dior muncul New Look, kemudian orang mengikutinya, bahkan orang memodifikasi pakaian untuk menyerupai apa yang dibuat Dior, itu adalah contoh paling tanda petik paling sempurna dari teori fashion trickle down effect. Trickle down effect itu adalah salah satu teori fashion yang banyak dianut orang, bahwa satu desain tertentu itu akan diadopsi oleh banyak orang, akan menjadi turunan banyak produk. Itu adalah trickle down effect. Jadi untuk desainer yang pemula,
bisa belajar proses kreatifnya ini menggunakan teori trickle down effect. Jadi ngelihat apa yang terjadi di runway di Fashion Week di London atau di Paris atau di Milan atau di New York, kemudian menerjemahkan itu ke dalam desain yang baru yang ada benang merahnya dengan apa yang terjadi di New York. Ini bagaimana kita membuat satu belajar merancang sesuatu. Kalau pemula itu bisa menggunakan teori ini untuk memulai karyanya, artinya menerjemahkan apa yang terjadi di runway. Dan itu juga yang dilakukan oleh Zara, makanya mereka bisa sangat cepat gitu ya. Zara itu menganut teori trickle down effect, apa yang terjadi di runway Fashion Week, kemudian dia adopsi, dia terjemahkan ke dalam desain yang secara material lebih murah, desainnya tetap oke, tapi berbeda, walaupun itu dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Fashion Week. Nah, ini adalah link. Oke, nanti kawan-kawan bisa klik sendiri. Terus, oke, relevansi Dior dan New Look untuk sekarang. Strategi jenama Dior sering diaplikasikan di sektor barang-barang mewah. Jadi setelah Dior mendirikan bisnis, mendirikan couture, kemudian dia memperluas jenama Dior mengeluarkan koleksi ready to wear, busana siap pakai yang meluaskan bisnisnya ke New York. Oke. Nah, ini pelajaran penting adalah kalau kita mau go internasional itu tidak sesederhana kita bikin pameran. Pelajaran dari Dior adalah proses untuk menginternasionalkan sebuah jenama itu butuh proses panjang dan butuh pengakuan publik. Ini terjadi sampai sekarang. Dior bisa meluaskan ke Amerika, kalau sekarang ke seluruh dunia, ya karena sebagai jenama dia dikenal publik. Sehingga dia bisa meluaskan itu. Nah, kalau kita ujug-ujug brand yang baru 2 tahun, modal pameran ke luar negeri, tiba-tiba berharap go internasional. Nggak sesederhana itu. Butuh pengakuan publik, butuh kapasitas untuk pengembangan produk, butuh kapasitas manajemen produksi yang baik. Nah, ini belajar dari Dior ya. Jadi nggak sesederhana kita pameran terus go internasional gitu. Kalau kita dari sini kemudian jualan di Amerika dalam satu waktu tertentu ya nggak go internasional gitu. Nggak mindsetnya nggak seperti itu. Kemudian kalau kita bicara couture dalam masyarakat saat ini sering dipertanyakan karena akhir-akhir ini couture banyak innovation merugi. Oke. Jadi kalau kita sekarang misalnya melihat banyak brand Chanel, Cavalli, kemudian Dior, kemudian apa lagi, Rick Owens dan banyak lagi yang mengeluarkan koleksi couture, sebetulnya itu untuk keperluan PR. Jadi garis bawah bahwa couture dalam era sekarang lebih banyak untuk kebutuhan PR untuk branding, positioning, brand positioning. Karena kalau dilihat dari secara keuntungan itu enggak. Couture itu merugikan. Couture itu sekarang cuma jadi ajang untuk menunjukkan eksistensi sebuah jenama fashion daripada jualan pakaian. Karena ready to wear adalah barang yang sebetulnya menghidupkan brand-brand besar. Ready to wear, kemudian barang-barang aksesoris, parfum, itu yang menghidupkannya, bukan di haute couture. Oke, relevansi Dior dan New Look untuk sekarang. Pertama, siluet feminin dan romantik New Look masih berpengaruh hingga hari ini. Tadi kita lihat bajunya Alexander Wang masih dengan pinggang seperti itu, pinggang yang sangat menyempit membentuk pinggul, pinggang perempuan. Jadi siluet feminin dan romantis Dior ini bukan hanya melekat di Dior sendiri, tapi juga banyak mempengaruhi desainer yang lain. Direktur kreatif jenama Dior selalu perujukannya ke situ. Jadi itu kan sudah berganti-ganti, kreatif direkturnya Dior itu berganti-ganti. Dari mulai Gianfranco, kemudian John Galliano, Ralph Simon sudah keluar, sekarang Dior sudah ganti lagi, tapi selalu kata kuncinya, karena Dior ini adalah value-nya ada di siluet feminin dan romantis, itu selalu melekat dalam setiap koleksinya, selalu muncul, walaupun tidak sama. Tapi ciri khasnya, vokal point-nya selalu muncul. Desainnya berbeda, tapi unsur feminin dan romantiknya itu selalu muncul. Coba aja kawan-kawan perhatikan
semua koleksi Dior, walaupun kreatif directornya berbeda, itu selalu ada ciri khas yang muncul. Ada karakter yang muncul yang dari awal itu tidak pernah lepas. Makanya kalau nonton film Dior and I, kita bisa lihat bagaimana misalnya seorang creative director itu membongkar sekian banyak arsip untuk melihat jangan sampai koleksinya itu tidak nyambung dengan koleksi-koleksi Dior yang menjadi kalau bahasa sekarang DNA-nya brand, DNA-nya Dior gitu ya. Selalu ada benang merah yang menunjukkan bahwa itu adalah Dior. Nah, desainer yang lain yang terinspirasi oleh Dior, Giambattista Valli, itu salah satunya. Banyak sekali gitu ya, kalau kita mau telusuri. Nah, pelajaran dari Dior New Look untuk bisnis fashion hari ini adalah New Look siluet feminin ikonik dengan rok panjang penuh dan pinggang ketat yang dibuat oleh Christian Dior pada 47. Jadi itu siluet feminin. Siluet feminin itu selalu ada dalam setiap era. Kemudian yang kedua, kenapa Dior berhasil menerobos dan punya pengaruh di industri fashion? Karena dia memberikan sesuatu yang berbeda. Dia menerobos pagar baju sebagai baju yang hanya fungsional menjadi sesuatu yang untuk ekspresi, gitu ya. Artinya dia memberikan sesuatu kebaruan. Jadi Dior memberikan pelajaran untuk bisnis hari ini. Kalau kita sebagai jenama fashion, kalau mau menonjol, maka kita harus memberikan sesuatu yang baru, yang berbeda dengan yang lain, yang itu akan mengundang perhatian positif maupun negatif. Dan kita mestinya mau bereksperimen dengan itu. Kemudian New Look tetap relevan saat ini, berfungsi untuk disrupsi. Ini kata kuncinya disrupsi. Jadi yang mendisrupsi ini bukan cuma startup, tapi sesuatu yang muncul yang memang tidak sama dengan umum. Tapi tidak sama dengan umum itu bukan ngasal gitu ya, bukan dari wangsit, tapi berdasarkan apa yang kita baca. Dior misalnya, dia memberikan sesuatu yang baru, tapi dia memberikan sesuatu yang baru setelah perang karena dia menangkap apa yang akan terjadi ke depan setelah perang gitu. Makanya orang menyambut itu. Artinya bukan datang tiba-tiba pengen aneh sendiri. Jadi sebagai sebuah jenama fashion, kalau mau bikin sesuatu yang baru, bereksperimenlah dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak umum, tapi bukan asal aneh. Bukan asal aneh, harus ada pertimbangan. Harus ada pertimbangan kedepannya orang akan seperti apa, sehingga kita cukup punya gambaran bahwa apa yang kita tampilkan aneh hari ini, itu akan diterima orang di kemudian hari. Contoh paling nyata untuk itu nanti kalau kita bahas desainer-desainer Jepang, kita bisa melihat bagaimana tanda petik keanehan mereka menjadi bisa diterima oleh banyak orang. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Terima kasih dan minggu depan kita akan lanjut dengan desainer yang lain, dengan sub budaya yang juga ikut mempengaruhi dinamika perkembangan industri fashion global. Apa yang saya sampaikan tadi sangat singkat, jadi kalau kawan-kawan ingin mempelajari lebih jauh apa yang bisa dipelajari dari Dior, kawan-kawan bisa lihat di YouTube, kawan-kawan bisa baca beberapa artikel yang ada di beberapa media yang cukup terpercaya ya, jangan asal media. Jadi harus pilih media mana yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Ya, oke, terima kasih Mas Sadikin. Ini cukup singkat, tapi sebenarnya masih kurang. Karena masih kurang sebenarnya, Mas. Jadi masih rasanya tidak panjang, ini sangat singkat sekali. Saya sudah sejam ini ngomong. Tapi sangat menarik sekali sebenarnya, karena bagaimanapun juga pembelajaran seperti ini tidak bisa gampang didapatkan di mana-mana gitu. Kalau memang cuma ada di sekolah khusus. Cuma ada di sekolah fashion dan itu pun nggak optimal sebenarnya. Makanya, nah justru itu para pelaku bisnis atau UMKM kita aja gitu, apalagi yang memang khusus bergerak di bidang fashion, kalau tidak kuliah atau mendalami ilmu khusus tentang ini tidak akan mengetahui bahwasanya begini loh ternyata sejarah dari Christian Dior itu. Makanya ya sekarang bisa dikatakan ini salah satu jenama yang memang tidak bisa dikatakan tidak akan habis ditinggal zaman gitu, meskipun muncul beberapa brand-brand ternama baru gitu, tapi yang namanya Christian Dior tidak akan hilang di telan zaman begitu.
Jadi memang intinya adalah memang konsepnya dia adalah pencitraan terlebih dahulu ya Mas ya. Dia berusaha menerobos dan memunculkan hal-hal yang memang itu adalah menjadi sosok perhatian dari para si konsumen, dan akhirnya dia berkembang dan pada akhirnya sekarang menjadi salah satu jenama yang memang ratingnya bisa dikatakan sudah high class. Dia Ya. menawarkan sesuatu yang apa ya, mendisrupsi, mengganggu saat itu. Ketika saat itu orang bajunya kotak-kotak kayak tentara, tiba-tiba dia dengan pinggang yang sangat ketat, sangat romantik gitu ya. Ada yang negatif. Lu mau di saat habis perang lu mau senang-senang aja gitu ya. Tapi Dior menangkap bahwa ke depan orang butuh itu setelah perang gitu. Makanya kemudian disambut. Nah, artinya Dior menang. Dior desainer, tapi dia peneliti, mengamati sesuatu. Nah, ini yang seringkali kita lepas dari perhatian banyak para pelaku di Indonesia yang hanya melihat desain sebagai desain tanpa terkoneksi dengan realitas gitu. Menganggap bahwa desain itu adalah proses mengarang indah, kemudian menggambar. Nggak seperti itu. Seorang penulis fiksi itu bahkan nggak fiksi 100%. Dia menangkap realitas, kemudian membuat sesuatu yang pijakannya adalah realitas. Selalu itu. Nah, begitupun di fashion, kita harus melihat sesuatu yang apa yang terjadi sekeliling kita, bukan tiba-tiba, kayaknya ini bagus ya, bagus aja bikin yang aneh-aneh gitu ya. Ya aneh, jadi kontroversi, tapi nggak kemana-mana kalau kita nggak membaca kira-kira ke depan akan terjadi seperti apa. Ya, nanti mungkin bahasan contoh yang paling oke itu sebetulnya desainer Jepang. Desainer Jepang seru gitu loh, kalau nanti kita akan bahas kenapa desainer Jepang aneh dianggap ajaib gitu menjadi sesuatu yang orang suka gitu ya. Oke. Nah, berarti perilaku para desainer inilah yang mesti dicontoh oleh kita tentunya para pelaku bisnis agar ya bisnis kita lebih berkembang lagi ke depan gitu. Jadi jangan Ya, hanya sekedar ikut-ikutan saja apa yang sedang booming, tapi memang harus melakukan kajian. Nah, ini kira-kira kalau dibikin seperti ini apakah ini hanya bertahannya siklus sementara kah atau bisa berkembang dan makin berkembang lagi. Nah, ini catatan jangan banget jadi cuma buat fad. teman-teman. Iya. Targetnya jangan cuma mau bikin fad, bikin jangan klasik deh kejauhan, bikin tren Iya. aja dulu. Bisa bertahan stylenya 10 tahun dulu. Bisa bertahan 10 tahun di Jakarta aja udah perjuangannya. Gitu ya. Apalagi kalau se-Indonesia atau sedunia. Nah, dan ini adalah kembali ke pertanyaan beberapa teman-teman yang sudah ada sebelumnya, bisa nggak Indonesia ini menjadi salah satu tren? Jadi jangan tren fashion itu selalu kiblatnya ke arah barat begitu. Nah, mungkin bisa jadi saja jika memang ini benar-benar teman-teman sekalian, apalagi terkhusus desainer, ini bisa menjalankan dengan sangat fokus sekali. Nah, baik, kita sudah sampai pada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Nah, buat teman-teman seperti biasa yang ingin bertanya, silahkan sampaikan melalui kolom chat, dan juga bisa raise hand, nanti saya akan buka unmute-nya dan berbicara langsung dengan narasumber kita. Ini sudah ada yang masuk. Ya, pertanyaan dari Mbak Kartika Yulifa. Nah, ini Mas Gani, mungkin nggak ya jika kita yang biasa ini bukan dengan label high class designer seperti Dior. Nah, kredit untuk produk historical dan long last seperti new look tadi, ya, thank you. Ya, maksudnya Pertanyaannya bisa. bisa atau enggak atau apa ya? Mbak Kartika, mungkin saya buka aja unmute-nya mungkin ya, biar enak Mungkin dong, ngobrolnya. bisa dong. Iya, iya. Jadi maksudnya gini, kan kalau Dior kan emang ya udah apa ya, udah sangat legend gitu kan, Mas. Sementara kan kita kan yang Karena kita melihat Dior sekarang. Coba lihat Dior di abad 19. Dior nggak ada apa-apanya. Dior sekarang itu berproses. Kenapa Dior bisa menjadi kenapa Dior yang lahir di Paris bisa diketahui oleh saya yang berbahasa Sunda,
kulturnya Sunda. Kenapa? Karena saya dapat informasi tentang Dior, dan kenapa Dior sampai informasi ke saya, dan kenapa banyak ibu-ibu di Jakarta yang terobsesi sama Dior, karena Dior terkenal. Kenapa terkenal? Karena dia membuat sesuatu yang kebaruan, yang mengundang perhatian banyak orang waktu itu. Jadi jangan melihat Dior sekarang ya, lihat Dior ketika bagaimana proses dia menjadi terkenalnya. Sebelum ada New Look, Dior biasa saja. Oke. Artinya, sebelum kalau kita mau berkembang, artinya kita harus membuat sesuatu yang baru yang menarik perhatian orang. Dan itu kata kunci pelajaran dari Dior. Kita harus mendisrupsi kan sekarang udah biasa ya di startup. Ada disrupsi ini. Artinya mengganggu sesuatu. Memberikan sesuatu yang baru. Memberikan COVID ini kan mendisrupsi banyak hal. Nah, kalau dalam konteks fashion, mari kita membuat sesuatu yang mendisrupsi banyak hal. Tiba-tiba boxer dipakai di celana itu ekstrimnya, dipakai di atas itu ya ekstrimnya gitu. Tapi intinya adalah memberikan sesuatu yang baru yang ke depan itu akan menjadi kecenderungan. Artinya contohnya adalah kenapa Dior waktu itu kan dikritik, diprotes, bahkan di demo gitu ya. Karena dia bilang, oh lu bermewah-mewahan dengan bahan yang sekian banyak gitu di saat orang ekonominya masih morat-marit setelah perang. Tapi Dior berpikir ini awal dan ke depan ekonomi akan menjadi lebih baik kan. Orang akan butuh waktu untuk bersenang-senang setelah sekian lama perang. Nah, awalnya dikritik, tapi Dior mencoba melangkah jauh ke depan untuk merespon apa yang akan terjadi setelah perang. Yaitu orang butuh bersenang-senang. Nah, sekarang COVID nih. Coba kita pikirkan, abis COVID nih orang bakal chaosnya kayak apa? Tiba-tiba COVID-nya selesai nih. Apa nih yang akan terjadi sekarang? Apakah semua orang akan berbikini ria? Karena selama ini di rumah nggak pernah pakai bikini. Ekstrimnya gitu ya. Nah, itu yang harus kita baca. Nah, Dior membaca itu. Dior desainer tapi membaca realita. Membaca apa nih, kalau abis perang nih kira-kira orang bakal maunya apa ya gitu kan, dia berpikir mungkin gitu ya, berpikir ya, oh orang kalau abis perang oke, saya akan tampilkan mencoba menjawab harapan orang setelah perang, walaupun di awal tentu tidak akan langsung diterima karena suasananya belum 100% berubah, orang dia dikritik, tapi di kemudian hari malah justru bukan cuma dibeli tapi juga ditiru, dicontek atau mempengaruhi banyak style. Di Amerika misalnya orang nggak beli Dior, tapi membuat pakaian yang kayak Dior. Gitu. Itu trickle down effect, pengaruhnya ke bawah. Jadi bisa, sangat mungkin. Ya, tapi ya mungkin sedikit banyak sih jadi memotivate juga ya apa yang udah dikatakan oleh Mas Gani barusan, karena kan kita sekarang ngelihatnya saat ini, Dior dahulu itu kita lihat pada saat ini ya jelas jadi kerennya itu seperti wah banget gitu ya. Lihatlah Dior di masa lalu. Betul. Cuman saya jadi kepikiran juga Mas, berarti pada saat Dior mengeluarkan koleksi New Look itu memang dia penelitian yang dia lakukan memang sangat ini ya, maksudnya sangat akurat. Selain itu dia juga percaya diri dengan apa yang udah dia teliti, dengan hasil dia. Jadi walaupun dia kena negatif statement atau apapun dari masyarakat, dia tetap go on dengan koleksi dia gitu, dan terbukti sampai sekarang begitu kan. Nah, menurut saya kita mungkin justru itu yang harus kita pelajari dari Dior ini, bukan apa ya, bukan koleksinya, bukan kemewahannya, tapi apa sih soft skill-nya si Dior itu yang justru bisa kita follow untuk kita terapkan ke brand kita masing-masing ataupun planning kita yang sedang akan kita bikin lah gitu misalkan kan. Justru saya jadi penasaran di situnya, what is behind atau insight-nya si Dior itu gitu, sampai membuat dia sebegitu confident-nya dengan koleksinya dia gitu.
Sementara ya pasti kita pengennya kan, impian kita ya produk kita bisa diterima publik, diterima nasional gitu, nggak hanya level RT aja lah kasarannya gitu kan. Ya, jadi mungkin bisa next session Mas Gani cerita lebih banyak tentang apa sih dimiliki Dior ini gitu. Kalau pertanyaan saat ini ya sebatas itu aja sih, karena saya tadi masih kayak pakai kacamata saya yang sekarang melihat Dior yang lalu gitu kan. Setelah Mas Gani explain kayak tadi, saya jadi wow gitu. Oh iya ya, saya mindsetnya jadi berubah gitu. Itu aja sih dulu Mas. Oke, Thank you Gani. Sama-sama. Contoh kasus adalah orang mungkin kenal Galliano, orang kenal McQueen, orang kenal apa lagi ya? Kalau yang di Amerika itu yang brandnya Mas cukup mungkin sangat familiar dengan kawan-kawan itu adalah Ralph Lauren. Cerita mereka itu cerita yang kalau kita baca perjalanan mereka, karir mereka, Galliano ketika mau present koleksinya itu jalan kaki. Karena nggak punya ongkos. Nah, orang kan cenderung melihat Galliano sekarang ya. Tapi orang lupa bagaimana si Galliano ini habis-habisan dalam perjalanan. Bagaimana dia mencoba bertahan untuk, ini loh konsep saya. Dia mempertahankan itu dan berusaha untuk itu. Jeremy Scott, kemarin saya singgung, dia ditolak untuk beasiswa 2 sekolah ternama fashion di Amerika. Dia ditolak, dianggap, desainmu nggak banget, aneh banget, weird, terus ajaib gitu ya. Tapi dia yakin bahwa realitas itu seperti apa yang dia gambarkan, dan saya setuju dengan dia. Ketika dia membuat desain-desain yang secara konvensional dianggap aneh, dia bertahan dengan itu sampai akhirnya dia masuk suatu sekolah yang tidak terkenal, kemudian ke Paris, nggak jelas juga dia nginep di mana, akhirnya nebeng di rumah orang. Dia pertahankan itu, dia memberikan sesuatu yang dia berpikir bahwa suatu saat manusia, orang akan suka dengan apa yang dia buat, walaupun di masa itu dianggap aneh, dan teruji. Sekarang desainnya saya suka gitu, asik banget gitu loh, ekspresif, kemudian ada hal-hal yang tidak terpikirkan seperti baju-baju yang saya tampilkan kemarin ya, bajunya semuanya cuma dicoret-coret gitu aja gitu loh, jadi kayak gambar sketsa dan yang sebetulnya itu sering kita lihat, tapi kemudian kita tidak pernah berpikir kenapa untuk menerjemahkan itu dalam pakaian gitu ya. Kemudian Jeremy Scott dan berhasil gitu. McQueen diusir dari workshopnya karena nggak bisa bayar sewaan. Mereka para pekerja keras yang kita jangan melihat setelah mereka berhasil, tapi melihat bagaimana proses kreatif mereka di saat mereka tidak ada apa-apanya. Seperti Dior gitu. Nah, kenapa mereka dari yang tidak apa-apanya menjadi ada apa-apanya? Karena mereka komitmen pada satu hal yang dia yakini bahwa ini sesuatu gitu, sesuatu yang orang bisa suka. Kemudian Ralph Lauren juga begitu, hidup dari ngutang ke utang dan ya, kemudian berhasil. Kalau kita lihat Esprit mungkin level yang low gitu ya, Esprit itu jualannya dulunya jualan di emperan jalan, pakai mobil, ya ada door to door gitu ya, banyak loh yang door to door yang awalnya bahkan ada satu brand saya lupa yang memulai karirnya itu dengan membuat kaos kaki tahunan bikin kaos kaki baru ngembangin ke baju, perjalanannya. Nah, yang penting dari semua itu, kalau kita belajar banyak brand ternama sekarang, yang penting itu sebetulnya bukan ngelihat desainnya mereka, kalau kita dilihatnya dari kacamata bisnis, tapi melihat bagaimana proses kreatif mereka sehingga mereka berhasil dan bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehingga berhasil dan bertahan. Itu sih poinnya. Oke. Nanti kita bisa explore lagi di kelas offline. Di kelas Oke, thank you Mas. Oke. Thank you Mas Ongki. Ya, oke, terima kasih Mbak Kartika. Mudah-mudahan cukup menjawab, dan ini kayaknya untuk pembahasan ini mesti ada private ini sepertinya, karena perilaku ini sebenarnya kalau kita tiru, ya kalau perilaku itu yang sesuatu hal yang membawa kebaikan, nah ini nggak apa-apa nih kita tiru Mbak. Di S-Mode itu belajar ini 3 tahun. 3 tahun ya?
Yang 6 berapa semester. masih diperpanjang lagi tentang relevansi sejarah fashion hari ini, Mas, dengan menampilkan beberapa biografi dari desainer-desainer yang Mungkin memang saya akan ulas poin-poin intinya dulu dari setiap desainer, nanti kita eksplor lebih dalam lagi itu kalau kita baca perjalanan. Sebetulnya ada buku visual bagaimana perjalanan bisnis. Itu saya rekomendasikan, sebentar ya, saya ambil bukunya ya. Oke. Nah, sebenarnya pembelajaran seperti ini nih buat teman-teman, apalagi pelaku bisnis, ini sangat menguntungkan sekali kalau memang didalami. Karena bagaimana ini adalah gambaran singkat bagaimana perjalanan naik turunnya bisnis desainer. Jadi yang ada di buku ini bukan desain cantik-cantikan hore-horean ya, tapi bagaimana perjalanan bisnis, misalnya bagaimana Dries Van Noten memulai bisnis, kapan bangkrut, kemudian siapa yang invest dan seterusnya gitu ya. Ini visual. Ini kalau saya baca ini nggak stres, seru, singkat. Nah dari sini nggak cukup ini kan. Nanti kalau udah punya cerita singkatnya, nanti kita eksplorasi dengan bacaan-bacaan yang lebih dalam. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa perjalanan karir desainer yang sekarang terkenal itu mengalami babak belur berdarah-darah. Yohji Yamamoto, kayaknya nggak ada desainer yang nggak pernah bangkrut gitu loh. Tommy Hilfiger pernah bangkrut, itu semua pernah bangkrut kok. Pernah mengalami satu masa berat gitu, karena bisnis. Jadi yang harus dipelajari sebetulnya bagaimana mereka bertahan dalam bisnis, bukan cantik-cantikannya, bukan heboh-hebohannya. Karena kalau heboh tanpa jelas, kalau heboh yang nggak jelas, yang nggak terkoneksi dengan realitas, ya cuma jadi kehebohan, nggak akan pernah jadi nyuluk, nggak akan pernah menjadi sesuatu yang ikonik. Oke. Oke. Nah itu buku dibagikan nggak, Mas? Kalau dibagikan kan saya mau. Ini sayangnya ini nggak ada e-booknya, nggak ada Kindle-nya, jadi dia fisik. Di Jakarta ada, di Periplus ada bukunya. Oke. Nah, ini buat teman-teman informasi itu bisa dicatat, bisa dicari bukunya. Di Periplus ada nggak ya? Saya beli ini di depository, di depository Amazon. Kalau nggak depository Amazon. Oke. Nah, karena bagaimanapun juga, Mas, pengalaman adalah guru terhebat yang pernah ada sebenarnya. Karena kalaupun berteori, kita tidak menemukan celah di mana itu sesuai dengan apa yang kita jalani. Nah, mungkin pengalamanlah yang akan menjadi guru yang akan membimbing kita bahwasanya itu sesuai dengan jalur yang sedang kita hadapi dan jalani. Yeah. Nah, oke, ini ada pertanyaan berikutnya di kolom chat. Ini penanyanya, saya mau buka unmute-nya langsung. Saya nggak mau membacakan pertanyaannya. Silahkan, selamat siang Ibu Astika. Ini kepala bagian saya ini, Mas. Selamat siang Mas Ongki, Mas Sadikin. Selamat siang. Mas, tadi aku ngikutin dari awal ya, jadi sejarahnya Dior. Nah, aku tertarik itu selama ini kan yang namanya desainer Indonesia itu kan lebih ini tren luar ya, selalu ininya mengacunya ke tren luar. Mereka selalu menyiapkan buat summer gitu kan, winter, pokoknya 4 musim itu selalu mereka siapkan. Oke, fine kalau emang itu untuk ininya untuk fashion show gitu ya. Tapi kita kan mau batik dan tenun ini menjadi klasik yang tadi Mas sebutin kayak kebaya gitu ya. Jadi menjadikan ini tren setiap saat gitu loh Mas. Sekarang ini udah mulai arah ke situ. Misalnya kayak batik ya. Batik itu dulu kan emang asumsinya orang Indonesia hanya dipakai buat orang-orang tua. Tapi keluarnya model-model baru sehingga anak-anak muda pun bisa pakai gitu kan. Tapi belum maksudnya tuh belum maksimal nih saat ini. Nah,
mumpung ini juga ada tagline kita bangga menggunakan produk Indonesia gitu kan. Nah, mengacu ke sejarah yang ada kan, kalau Dior tadi menangkap peluangnya habis perang ini dia udah menciptakan sesuatu yang lain dari yang lain, tapi tidak bersifat aneh. Kita juga maunya Indonesia juga kayak gitu. Apa nih kira-kira tips dan triks dari Mas Adekin buat nanti ke UKM kita nih, Bu, Pak nanti bikin trend fashionnya seperti ini karena ini akan dipakai sepanjang masa nih gitu kan. Jadi mungkin nanti tinggal nanti saat-saat tertentu mungkin mereka mau adakan fashion show, mau mengangkat suatu tema-tema dari fashionnya itu, mereka baru bikin sesuatu yang lain dari yang lain gitu kan. Tapi saya mau nanti tenun dan batik ini menjadi tren sepanjang zaman gitu loh. Jadi kita merajai untuk di negara kita sendiri, nggak ikut-ikutan tren apa, tapi tetap kita menggunakan produk lokal kita nih buat jadi tren fashion ke depannya. Kalau perlu nih, kan sekarang saat ini lagi tie-dye nih semua, sampai yang namanya desainer-desainer luar juga tie-dye, lagi tren banget. Padahal tie-dye di kita ini udah lama banget gitu kan. Kira-kira apa nih yang bisa membuat produk lokal seperti tie-dye gitu, terus apakah kita perlu menciptakan tema-tema terus gitu kan, yang mungkin disepakati oleh para desainer kita gitu. Ataukah seperti apa, mungkin mohon penjelasannya, mungkin pencerahannya ya Mas Adikin, biar kita juga memberikan juga knowledge ini ke UKM kita, mungkin menggiring mereka untuk konsisten di lokal sendiri. Makasih Mas Adikin. Oke, terima kasih Bu Astika. Terima kasih Bu Astika pertanyaannya. Sebenarnya ini rencana diskusi yang sangat tertunda sekali nih Mas. Kemarin sudah kita coba mau agendakan ketemu, coba istilahnya berdiskusi dengan Mas Adikin, tapi karena COVID tidak sempat juga. Akhirnya Bu Astika sekarang hadir ikuti kelas. Kan bisa online. Kita bisa bikin plan. Benar. Oke, silakan Mas. Oke, batik ini ada beberapa aspek yang kalau kita bicara batik, bahwa batik itu mungkin kalau dunia melihat batik mungkin identik dengan Indonesia, ya. Nah, cuma mungkin batik ini harus dipertahankan dalam arti kalau saya sih lebih melihatnya sebagai satu teknik pembuatan yang harus diselamatkan dari batik ini terutama adalah teknik penerapannya. Jadi kan kita kalau bicara budaya, kalau kita bicara dari sisi budaya dan dari sisi industri fashion. Kalau batik dari sisi budaya, artinya kita harus menjaga apa yang pernah dibuat oleh orang-orang di masa lalu dengan batik. Kan batik ada macam-macam ya. Ada batik, saya tidak terlalu ngerti batik. Ada misalnya batik kok tiba-tiba lupa ya. Megamendung misalnya. Ada batik Megamendung, itu memang warisan gitu ya. Pattern-pattern yang memang muncul dari masa lalu. Nah, yang sebetulnya kalau itu budaya, artinya bahwa batik-batik yang muncul, batik-batik klasik dengan pattern klasik di masa lalu itu adalah cermin budaya yang hidup di Indonesia. Katakanlah misalnya budaya Jawa, karena di Sunda sendiri ada batik tapi beda gitu ya, ada batik macam-macam. Nah, batik ini memang perlu diletakkan sebagai satu artefak yang itu bakal jadi inspirasi untuk desainer ke depan. Itu satu, sebagai inspirasi dari sejarah masa lalu. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengimplementasikan skill membatik untuk produk yang baru. Kalau dulu misalnya orang membatik di kain tenun, pertanyaannya bisa nggak sih batik diterapkan untuk berbagai jenis kain dengan pattern yang baru, untuk busana yang baru, sehingga ada unsur kebaruan di situ, tapi orang tetap lekat bahwa itu adalah batik gitu. Nah itu cuma kemudian persoalannya kalau kita bicara batik tulis itu kan kalau kita bicara skala industri kita akan terhambat dengan proses produksinya agak lama gitu ya. Tapi kalau untuk kepentingan industri menurut saya yang penting untuk dilakukan adalah bagaimana kita menerapkan skill membatik ke dalam material-material pakaian yang tidak biasa dibatik untuk satu baju yang
untuk satu baju yang baru. Jadi penekanannya bukan lagi pada penekanan menggunakan kain batik, tapi penekanan pada skill membatik. Itu menurut saya akan lebih bertahan lama. Nah, karena kalau kita hanya menggunakan pattern batik yang lama, itu orang akan bosan. Kalau misalnya kita pakai pattern batik itu saja, orang akan mencari alternatif lain. Jadi yang bisa umurnya lebih panjang sebetulnya adalah bagaimana menerapkan skill membatik ini untuk diimplementasikan pada produk-produk fashion yang baru untuk ke depan. Jadi itu akan, contohnya adalah skill-skill menjahit di Paris. Di Paris sekarang haute couture kan cuma untuk branding, tapi skill menjahit, skill bikin pola, itu diterapkan ke dalam baju-baju yang sekarang. Skillnya yang harus diselamatkan. Tenun juga skillnya yang harus diselamatkan. Kemudian harus ada inovasi, katakanlah bagaimana membuat tenun yang tipis, yang nyaman, sehingga itu bisa dipakai seperti kita memakai bahan tenun. Atau bagaimana kita merancang tenun yang, kalau tenun ikat kan cenderung patah-patah ya, gambarnya itu ya, karena diikat gitu ya. Karena bentuk tenunnya gitu. Apakah mungkin membuat tenun dengan bentuk yang bulat? Nah, ini kan harus ada pengembangan di teknologinya, kemudian ada pengembangan skillnya. Saya pikir sudah ada. Yang perlu diadaptasi adalah bagaimana mengadaptasikan skill menenun untuk tantangan ke depan, di mana orang harus berpakaian lebih ringan dengan pattern yang juga lebih kekinian. Jadi skill yang harus kalau diletakkan dalam konteks industri batik, tenun dan seterusnya adalah bagaimana kita menyelamatkan skill itu, kemudian mengadaptasi terhadap perubahan. Nah, ini dua hal yang menurut saya kita bisa lakukan. Kita bisa bikin program itu, Bu Astika, untuk mengembangkan ini, meletakkan konteks tenun dan batik dalam konteks industri, dan meletakkan tenun dan batik dalam konteks budaya sebagai inspirasi untuk desain kekinian. Skillnya yang harus kita dan mau tidak mau kita harus mempertemukan, harus memperluas preferensi misalnya antara penenun atau pengusaha tenun dengan dinamika industri fashion yang sekarang, sehingga mereka wawasannya menjadi luas, mereka bisa melihat kira-kira peluang apa yang bisa diambil kalau kita memahami dinamika industri sekarang. Sementara untuk desainer yang di kota, kita harus ajak mereka untuk mencari inspirasi bukan cuma kopas kain tenun, tapi bagaimana mereka mengkreasi itu bersama-sama sehingga menjadi sesuatu yang baru. Selama ini kan pengrajin seringkali dianggap sebagai objek ya. Diambil tenunnya, kemudian jadi baju, dijual mahal, penenunnya dibayar murah, itu nggak asik banget gitu loh. Kolaborasi yang sesungguhnya yang dibutuhkan. Gitu. Mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab, Bu Astika. Iya, Mas Sadikin, terima kasih. Jadi aku tadi lihat keywordnya yang aku tangkap dari Mas Sadikin itu dua, yang akan kita juga transfer knowledge juga ke UKM. Satu, masalah pattern yang digunakan. Jadi jangan bikin itu lagi gitu kan, karena kan yang ada itu baju. Kalau bikin baju itu ya kain yang digunting-gunting jadiin baju. Jadi bukan pattern sebagai baju. Jadi misalnya kita mau depannya aja, jadi nggak terlalu full untuk batik. Mungkin, nah yang kedua itu kebaruan. Kalau bahasa anak-anak sekarang kekinian, modelnya kekinian nggak gitu kan. Jadi memang itu yang kita harus tekankan. Jadi jangan mengulang hal-hal yang sama terus-menerus, karena kan pasti ada titik jenuhnya pasar. Betul. Jadi satu saat harus memang juga melakukan sesuatu yang di luar ini kebiasaan gitu. Jadi mungkin itu yang saya tangkap tadi. Terima kasih Mas Sadikin. Mudah-mudahan itu juga bisa kita juga beberapa UKM kita bergerak di bidang fashion juga kita bisa beritahukan agar tidak terdapat kejenuhan pasar seperti itu. Makasih penjelasannya Mas. Sukses selalu. Sama-sama. Amin. Oke, terima kasih. Ada satu lagi adalah sebetulnya ini ada satu hal yang kan kalau kita di tenun maupun di batik gitu ya, kan ada kategorisasi. Ada yang orang bisnisnya keahliannya adalah membuat batik, kain batik.
itu sebetulnya satu bidang sendiri. Terus ada orang yang tidak punya keahlian membatik, tapi dia ahlinya adalah membuat baju. Nah, sebaiknya kalau kita keahliannya adalah membuat kain batik, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat kebaruan-kebaruan terhadap kainnya. Jangan main-main kemudian bikin baju. Itu wilayah yang berbeda. Nah, artinya peran dia bukan sebagai retail pakaian, tapi retail bahan. Yang penting harus dilakukan kemudian adalah bagaimana dia kolaborasi dengan desainer, dengan jenama fashion, untuk membuat sesuatu yang baru. Kan seringkali kita ini generalis, bikin batik, bikin baju batik, ya jadi baju, tapi tidak memberikan sesuatu kebaruan, cuma baju aja gitu. Kalau menurut saya, untuk kawan-kawan yang memang punya skill di batik, lebih baik fokus untuk membuat pengembangan di kain batiknya. Entah itu bereksperimen dengan bahan yang baru, yang bukan bahan yang tidak umum gitu loh. Atau bisa membuat dengan warna yang baru, membuat pattern yang baru, kemudian saling kolaborasi dengan jenama fashion yang katakanlah yang dia keahliannya adalah membuat pakaian. Kolaborasinya itu bukan yang satu cuma jadi tukang jual kain, tapi ko-kreasi, kreasi bareng antara yang mendesain baju dengan yang membuat kainnya. Dan mulai melibatkan juga desainer untuk desainer untuk tekstil, melibatkan desainer tekstil, jadi kolaborasinya banyak, sehingga nanti akan berkembang. Sehingga kalau orang bicara batik untuk sekarang, itu batiknya udah batik modern gitu loh, batik yang modern, yang lebih terkoneksi dengan kondisi sekarang. Batik di masa lalu kita jadikan sebagai inspirasi. Cerita batiknya yang perlu kita pelajari kan. Cerita itu dalam arti bahwa apa yang dibuat oleh orang dulu di zaman batik itu selalu terkoneksi dengan realitas kehidupan mereka. Nah, batik aja udah gitu. Itu kan selalu mencerminkan apa yang terjadi zaman itu gitu loh. Maka jadi sekarang pun begitu. Mindset kita sebagai desainer, mindset kita sebagai pebisnis fashion harus selalu mengkoneksikan apa yang kita pikirkan, gagasan-gagasan kita itu dengan konteks saat ini. Dan harus juga berpikir kira-kira ke depan seperti apa. Sehingga itu yang membuat desainer-desainer yang dulunya kecil menjadi besar, kemudian desainer yang dulunya tidak punya arti menjadi punya arti karena dia punya kemampuan untuk melihat ke depan, melihat peluang ke depan, dan memberikan sesuatu yang diharapkan orang di kemudian hari. Nah, kalau tadi kan cerita Dior, cerita yang sudah umurnya panjang gitu ya, tapi brand-brand yang besar itu sekarang kelimpungan menghadapi startup yang baru seperti Nude Jeans, Everlane, itu Supreme, itu kan yang baru-baru nongol gitu, yang tiba-tiba mencuat karena dia punya sesuatu yang baru. Nah, itu yang penting kita pelajari, kenapa mereka bisa muncul dalam rentang waktu yang pendek, kemudian muncul cepat gitu, berkembang cepat. Kita ini sekarang diuntungkan oleh teknologi, kita diuntungkan oleh begitu banyak platform, kita diuntungkan oleh begitu kehidupan ini semakin tanpa batas, kita bisa jualan kemanapun tanpa harus melalui proses yang sebelum internet ada gitu ya, kita komunikasi. Jadi peluangnya ada begitu banyak. Nah, cuma mungkin peluang yang banyak ini juga menjadi peluang banyak orang, jadi tingkat kompetisinya tetap tinggi. Nah, mereka yang bisa menerobos sesuatu dengan menampilkan kebaruan lah, itu yang bisa, menurut saya akan bisa survive. Walaupun tentu tidak sesederhana itu, ada banyak faktor yang mempengaruhi juga. Kita memunculkan sesuatu yang baru kalau tidak didukung dengan strategi yang marketingnya yang bagus, kemudian jangkauan pelanggan yang tepat, didukung oleh sumber daya manusia yang oke, kemudian didukung oleh manajemen produksi yang bagus, didukung oleh manajemen sumber daya manusia yang oke, nggak akan bisa berjalan. Gini aja, kalau kita punya brand, punya jenama yang oke, produknya oke, tiba-tiba penjahitnya setelah mudik nggak balik lagi. Nah, problem produksi merusak semuanya gitu ya. Kalaupun kita ganti orang, belum tentu skillnya sama. Ada satu contoh, ada satu brand sepatu di Bandung, sepatunya oke, dia saya sempat cerita bahwa
mereka diproduksi itu sangat lama. Kenapa? Karena dia harus membangun skill orangnya itu lama. Dia harus membangun skill orangnya dulu sampai punya keahlian tertentu sehingga dia bisa memproduksi sepatu. Nah ini kan alokasi tenaga mereka habis untuk membangun skill orangnya untuk memproduksi barang yang oke gitu. Nah ini kan beda dengan manajemen perusahaan yang menghadapi persoalan itu akan berbeda dengan yang lain yang tidak terlalu menuntut skill yang cukup panjang. Yang mungkin bisa diperoleh pengembangan orangnya itu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, seperti ini yang harus diperhitungkan. Bagaimana menyiasati, misalnya membangun sumber daya manusia yang oke, tapi juga bisa dengan cepat merespon permintaan pasar. Jadi lengkap ya, bukan cuma sekedar mikirin bagaimana saya marketing, bagaimana saya cari modal, tapi juga bagaimana saya mengelola sumber daya manusia, bagaimana saya mengalokasikan keuangan, alokasi orang, bagaimana saya menghandle ketika kalau penjahitnya tiba-tiba tidak ada, kemudian kalau tiba-tiba bahannya ada, jadi kompleks. Oke, itu jawaban tambahan sebetulnya untuk sebagai insight yang lain. Terima kasih. Oke, ini sangat komplit sekali Mas Sadikin karena ya hal-hal kecil itu yang kadang terlupakan oleh para pelaku bisnis. Contoh tadi yang Mas Sadikin sudah bilang, misalnya penjahit inilah yang sudah paham akan perihal-perihal kenapa bisa pakaian kita ini dikenal oleh semua orang. Ketika penjahitnya ganti, nah tidak asing lagi, malahan justru jenama ini menjadi drop, malahan juga menjadi hancur ya karena gara-gara hal yang sepele sebenarnya gitu. Sama ibaratnya kalau lagi masak rendang, rendang itu sudah semua orang merasa enak. Tapi tukang masaknya ganti, pasti rendangnya tidak akan enak lagi meskipun sebenarnya bahan bakunya sama, proses pembuatannya sama. Nah ini hal-hal kecil ini yang mesti diperhatikan dan menjadi catatan penting buat teman-teman. Ya, konsistensi. Benar sekali. Konsistensinya. Karena waktu kita cuma tinggal 5 menit lagi, saya akan membuka unmute. Satu tadi Mbak Nasya sudah buka raise hand. Sudah raise hand tadi, saya berikan kesempatan untuk Mbak Nasya. Untuk penanya terakhir. Silakan Mbak Nasya. Halo Mas Gani, Mas Ongki. Halo. Bandung aman? Mas Gani, aman. Mas Gani, tadi aku benar-benar garis bawahin banget. Tadi kata Mas Gani, hati-hati dengan timeless, kata timeless ya. Sedangkan aku tuh suka banget desainer Jepang. Dan pas saat di Jepang pun aku suka banget masukin toko-toko gitu ya. Dan ternyata memang bener, cuman kaos aja harganya bisa 40.000 yen gitu ya. Sampai detail jahitannya aku liatin satu-satu gitu. Dan ya memang selain rapih gitu ya, bahannya ini kayaknya di Cigondewa juga kayaknya bakal nemu di bahan kayak gitu, tapi harganya kok bisa mahal banget. Dan beberapa temen yang orang Jepang bilang Jepang itu timeless, jadi katanya coba deh. Dan saya pun punya baju dari ibu mertua, dia beli tahun 83 bahkan sebelum saya lahir, dan itu kepake sama aku sekarang gitu loh. Jadi ibu tuh seneng banget ya emang benar timeless banget kalau Jepang tuh. Nah makanya pas tadi mau ngebahas desainer Jepang nih aku semangat banget nih kayaknya. Nah tapi tadi Mas Gani bilang hati-hati dengan kata timeless. Tadi itu gimana ya kalau dikaitin dengan desainer hasil-hasil desainer Jepang yang menurut mereka pun itu timeless. Seperti apa kalau menurut Mas Gani? Okay. Terima kasih. Timeless ini kenapa saya bilang harus hati-hati? Karena kalau kita mengatakan timelessnya ini kan dalam banyak aspek. Kita bisa bicara mau di aspek mana? Apakah aspek desain? Kalau desain, kalau kita letakkan dalam industri ready to wear yang harus terus produksi, timelessnya ini apakah di pinggang kayak tawon itu timeless untuk Dior? Tapi kan Dior tidak bikin baju yang sama gitu loh. Tapi ada unsur yang dia harus lekatkan. Dia nggak bilang bahwa bajunya akan timeless semua. Tapi vokal poin desainnya poin utama desain dia yang timeless. Nah sementara apalagi kalau mahasiswa kan bilang timeless itu dengan asumsi bahwa baju gue ini bakal dipakai terus, nggak kenal musim gitu loh. Dan itu kan baru statement yang konsekuensinya adalah kalau Jepang
Di Jepang dia punya value yang lain soal kerapian, soal craftsmanship-nya yang kuat. Dan Jepang bisa begitu itu bukan karena si pembuatnya yang memang udah niat begitu, juga kontrol terhadap penggunanya. Oke, ini cerita dari LV. Jadi direktur marketing LV pernah cerita bahwa kalau kita mau jualan di luar Eropa ke Asia, maka filter pertama ujiannya adalah masuk Jepang. Kalau orang Jepang sudah oke, orang Asia lain pasti oke. Nih, bagaimana orang Jepang bisa dikategorikan, bisa dijadikan parameter untuk mengukur oke? Gini, orang Jepang itu kalau beli baju, kemudian ada benang sisa jahitan nongol di baju. Kalau kita kan tinggal ditarik buang ya. Orang Jepang enggak. Pengalaman LV di bajunya ada benang sisa, empel, dia balik. Saya mau ganti baju ini. Kenapa? Itu ada benang sisa. Kalau kita kan ya elah gitu aja tinggal narik. Oh, Jepang nggak mau. Saya harus ganti. Coba lihat makanan-makanan Jepang itu sampai pakai apa itu buat nyerap kelembapan itu ya. Itu kan satu-satu gitu. Dan itu terkait dengan habit orang Jepang yang juga sebagai konsumen nggak asal mau terima gitu loh. Menceng dikit kan nggak mau gitu loh. Lah pengalaman saya sebagai pebisnis kenit, mantan pebisnis kenit, itu kalau pekerja saya dapat pesanan dari Mengo, mereka setia, presisi. Begitu saya dapat orderan dari non-brand, ya elah mang, miring dikit, emang salah. Yang pakai juga orang Indonesia, itu kan karena orang Indonesia menceng dikit diterima gitu loh. Orang Jepang nggak bisa. Jadi jenamanya bisa menjadi kuat, ya karena juga pelanggannya kuat. Nah, kalau timeless itu timeless dalam arti apa? Kalau timeless dalam arti desain itu tergantung dari persepsi sebetulnya. Tapi sesuatu akan menjadi sangat bisa dipakai terus itu kalau punya bahan yang kuat. Saya orang yang tidak mudah ganti. Kalau saya baru akan ganti baju atau ganti celana kalau sudah rusak. Kalau belum rusak, saya nggak beli baju. Tapi ada orang yang selalu ingin update terus. Nah, timeless, koper-koper LV itu kalau dibanting-banting atau koper yang, saya lupa satu jenis koper yang kalau digilas aja kuat gitu loh. Kenapa itu diproduksi terus gitu loh. Akhirnya dia jualannya bukan lagi kekuatan. Coba koper LV dibanting-banting kuat. Tapi dia akan produksi barang terus yang baru, sehingga dia terus dapat keuntungan. Orang beli bukan karena barangnya cepat rusak, tapi karena itu bisa dikoleksi. Kan ada yang bawa LV kalau naik pesawat kursinya untuk tasnya sendiri ya. Padahal LV itu harusnya dibanting-banting. Lah dia dirancang untuk dibanting-banting gitu loh, untuk diinjek-injek. Tapi di kita, kesenggol dikit, aduh. Kalau saya punya LV saya banting-banting, ya saya pakai untuk nunjukin kalau ini kuat gitu loh. Nah, itu kan udah berubah ya, udah berubah. Dan LV menjadi timeless dengan kopernya itu. Orang melekat bahwa LV sebetulnya kekuatannya di situ. Dia punya koper yang cukup kuat. Tapi kalau desain selalu akan berubah karena dinamika orang berubah. Kecuali baju itu memang baju basic. Nah, kalau t-shirt ini kan baju basic. T-shirt ya beda-beda dikit lah, beda-beda tipis. Tapi kalau untuk fashion, untuk show off, baju untuk show off itu ada masanya. Nah, kalau kita mau timeless, ini timeless di sisi apanya? Apakah di sisi karakternya? Chanel itu kan untuk bahan yang dia pakai dan dibikin di Scotland-nya itu kan timeless, selalu dia pakai. Tapi desainnya selalu berubah. Spirit, DNA-nya yang harus timeless mungkin ya. Tapi timeless dalam arti, kalau menurut saya sih nggak ada keabadian di fashion. Dia harus selalu mengikuti dinamika perubahan. Kayak tadi misalnya batik. Yang harus dipertahankan bukan pattern-nya menurut saya, tapi skill membatiknya yang harus terus dijaga. Sehingga batik tetap eksis. Walaupun mungkin gambarnya nanti pattern-nya udah jadi gambar
robot breakdance gitu loh di pattern batik itu. Tapi orang mengenal itu sebagai batik gitu loh, yang dibuat secara batik. Kurang lebih itu, mudah-mudahan bisa menjawab. Tapi pembahasan timeless, ini ada istilah-istilah yang seringkali menarik perhatian saya kalau di kelas itu. Anak-anak kekinian tuh sering, kamu koleksinya gimana? Timeless. 1, timeless. 2, edgy. Wow, edgy. Edgy menurut kamu itu gimana? Bedanya edgy dengan temanmu yang duduk di belakang itu apa? Bedanya edgy dengan ini, terus mereka bingung. Pokoknya edgy menurut dia gitu loh. Kalau kita melihat edgy itu kan harus melihatnya dari banyak sisi. Entah itu dia menjadi sesuatu yang edgy karena diletakkan dalam konteks tren, atau diletakkan dalam konteks pakem fashion. Jepang itu merusak pakem Paris. Itu bikin acak-acakan pakem Paris gitu loh, dibikin amburadul sama dia dengan model-model baju seperti itu. Dengan wah, merusak gitu, mendisrupsi orang Paris gitu. Nah, kita kadang-kadang masa ini sering edgy, timeless, atau mungkin weirdo. Weirdo-nya di mana gitu kan? Weird-nya di mana gitu? Ya, gitu. Jadi mungkin kenapa saya harus bilang hati-hati dengan timeless, konsekuensinya sebetulnya. Tapi kalau misalnya satu brand cukup bisa yakin bahwa dia adalah timeless, dia harus clear timeless-nya di sisi apanya. Sehingga nanti kalau dalam fashion kan tadi di awal ya selalu berubah tergantung konteks ruang dan waktu, kemudian selalu mengandung kebaruan sehingga tetap bisa diserap oleh pasar. Kurang lebih itu, mudah-mudahan bisa memberi jawaban sementara paling tidak. Nanti diskusi panjangnya kalau saya ke Bandung kita bisa sambil ngopi lagi. Oke, mudah-mudahan cukup membantu Mbak Nasya. Nah, itu sudah dijanjikan lagi kalau ke Bandung ngopi bareng lagi. Lagi-lagi Bandung juga. Ini teman-teman. Soalnya saya ditraktir kalau saya ngopinya di tempat neneknya soalnya, jadi saya ditraktir. Oke. Ini cukup menarik sekali Mas pembahasannya dan sepertinya kekurangan waktu kayaknya kalau dibahas nih bakal panjang. Kan bagian 3 masih ada minggu depan. Masih ada bagian 3 loh. Sejarah ini agak panjang. Sip, berarti minggu depan kita masih tetap lanjut dengan bagian 3. Tema sama bagian 3. Ya. Dan teman-teman silakan ikut kembali pada hari Senin besok dan jangan lupa dan jangan ketinggalan juga. Dan terima kasih Mas Sadikin, materinya untuk hari ini sangat-sangat bermanfaat sekali dan ini ilmu yang tidak akan diperoleh dimanapun, hanya di klinik konsultasi KUKM Smesco Spark bidang fashion dan tentunya masih bersama Mas Sadikin. Dan kalau teman-teman semuanya harus berkuliah, nah teman-teman harus beberapa semester ini belajar ini dan tidak cukup hanya hitungan 1 bulan 2 bulan tentunya. Dan jangan lupa selalu ikuti kelasnya Mas Sadikin setiap hari Senin pukul 10 sampai pukul 12 tentunya. Dan mudah-mudahan masa pandemi COVID ini segera berakhir dan nanti mudah-mudahan kita bisa mengagendakan untuk kelasnya secara offline tentunya. Sekali lagi terima kasih Mas Sadikin dan terima kasih teman-teman semua yang sudah selalu ikut dan senantiasa hadir selama 2 jam setiap hari Senin. Dan tentunya Bu Astika nanti kita akan coba agendakan bareng lebih berdiskusi lebih banyak lagi bersama Mas Sadikin tentunya. Ayo, mari dieksekusi. Iya, makanya. Karena Bu Astika selaku kepala bagian layanan bisnis, Mas, ini adalah komandonya dari Retail Smesco ini pasti para UMKM akan banyak bertanya selalu kepada beliau karena juga tim kurasi dari Smesco Indonesia tentunya pasti ya ini pengetahuan ini harus kita share semuanya kepada seluruh UMKM yang ada di Indonesia. Sekali lagi terima kasih sebanyak semuanya dan termasuk teman-teman yang selalu on di Facebook Smesco Indonesia, terima kasih dan sampai jumpa pada kelas minggu depan dengan topik dan tema yang sama. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Sehat selalu.